Ada dia. Boleh kakak yang belum ada masuk anak? Ya kakak benar nomor. Ada. Kita ada ya. Kita ada. Terus masih tidak tersaleh. Keuntungan saleh. Pak, ada bawa kunci, saya lupa telepon. Ada bawa kunci yang di belakang. Iya, dari Aset mau buka kayaknya. Cuma satu sama saya. Sudah semua ini? Dua sudah. Iya. Oh, masih mau ke Diklat? Iya, masih ada Zoom ini hari. Oh, iya. Oke, makasih Pak Ferry. Oke, ayo. Nanti saya bawa kemana? Iya. Langsung hubungi saya Tono di gudang. Oh, iya. Boleh. Ayo. Saya belum bisa buka link ya. Pak Ibu. Kedua Bapak Ibu jam. Jadi yang tadinya cuma satu pilihan jadi dua. Pendaftaran satu orang pun Sudah 3. Coba yang lebih. Baik. Terima kasih dari rumah sebelumnya deh. Oh iya. Tidak bagus. Iya, ini tidak bagus. Nah, saya begini.
ini sudah boleh besar semua ini. Saya tahun lalu. Sudah lulus ya? Sudah Surat pernyataan mengaku dengan surat pernyataan. Boleh dengan sebuah kebetulan. Ambil saja kopinya. Kopinya begitu. Atau disebutkan sini saja tuh. Yang di kantor kemarin tuh. Ini kalau itu ulang, iya, baru di tes. Ini biasa. Kamu tidak teliti. Itu belum aja. Kenapa lagi ngomong. Aku suruh dia ada di sini, kau suruh pergi ke sana. Iya pasti dulu. Yang dimasukkan adalah tempat lahir di mana ya. Di tempat ada jasa, yang tempat di mana dia aktif. Ya. Tanggal lahir ijazah. Iya 12. Sudah. Lanjut dulu lagi. Saya aku masuk sini. Masuk, bikin terbang. Hah? Kalau ini bisa dapat mengambil yang mengambil nomor punya pasangan dari jadi bisa selesai pada sudah sudah Masih lanjut lagi.
Lagi. Iya. Tono iya, saya sudah datang tadi tuan, cuma dia lupa bawa kunci, baru diambil ulang. Kunci ruangan. Iya, sudah jauh berarti. Emang siap, Lek? Obe dapat. Jangan terjadi teman-teman naman. Mau ini berkasnya. Mau di mana? Jadi kita bos. Ayan, orang ini. Wah, dia ini kita ada poin. Ini kan. Begitu mau Pembeli memang waktu sebenarnya. Oke, KTP. Pernah try? Kemana tuh KTP? Bapak Ibu, ini sudah habis waktunya. Ini baru 5 yang memasukkan dari 21. Foto ini. Ada tangan kita. Ada kunci motor. Jauh lagi dan apakah sediakan Sanso jadi ahli. Oh, politik. Yang penting rezeki, yang penting
Jauh semuanya. Kalau jalan-jalan sudah dorong Bagaimana Bapak Ibu? Mohon informasi. Ini cara kerjanya bagaimana? Bingung kita. Cara kerja soalnya. Dikerja di mana? Dibuka di link, Pak. Dibuka di Ya? link ya. Kemudian diisi. Aduh, ribut sekali, Pak. Ribut sekali. Ribut. Tidak kedengaran, Pak. Ini kelihatan di linknya, Pak. Ada Hah? linknya. Ada linknya. Mohon izin Pak Irwan, sepertinya di soalnya ada gangguan. Ada yang WA tadi ke saya tentang model soalnya itu kayak tidak bisa diinput diisi Pak. Maksudnya kayak mode edit, jadi tidak bisa diklik-klik gitu. Ada tanya Iya, saya, makanya. ada saya ke Iya, saya Masuk di Google Chrome, Pak. Masuk di Google Chrome. Masuk di Google Chrome, kemudian ketik linknya. Bapak akan diisi-isi, kemudian nanti akan dikirim. Iya, maksudnya begini, Pak. Linknya di mana? Kita tidak tahu. Ini ada linknya, Pak. Bapak baca di ini. di Di mana? Di chatnya. Chat, Di Pak. mana? Chatnya, Pak. Ada di chat, Pak. Ah, terus ini saya sudah buka chat. Ya. Bit.ly garing lat 6 2021. Ini karena tidak ada panduan, kita ini harusnya di-share di grup saja. Kalau saya, menurut saya praktisnya begitu. Di grup WhatsApp. Ini Bapak mengetik di apa namanya di Bit.ly. Ini udah ada 6 yang masuk ini. Udah tambah bingung, kacau ini barang. Tunggu, Pak. Aduh, kacau ini barang, tidak mengerti kita. Izin, Pak. Halo, Pak Irwin.
Allah Akbar. Pak Irwin. Bapak Ibu, 4 menit lagi kita bahas dia punya soal ya. Jadi pas 9.40 nanti kita bahas.
Ya, oke Bapak Ibu, kita akan membahas dia punya soal. Nanti kita akan lihat dulu, kita buka dulu nilainya. Ada yang bisa jawab nomor 1 ini? Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab nomor 1? Ada jawaban yang lain, Pak? Mungkin bisa dibuka, dia punya suara. Perencanaan pengadaan melalui swakelola meliputi, ada yang jawab C. D. Jawabannya D. Ada yang jawab D. D, Pak. Jadi, iya, jadi jawabannya D ya. Yes. Iya. Penetapan sasaran punya kegiatan swakelola jadwal pelaksanaan. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Baru kasih waktu. Ini belum selesai, baru nomor 7 saya 15 soal. So, selesai waktu. Oke. Kita Izin Pak. Jadi perencanaan pengadaan melalui swakelola itu meliputi yang pertama itu penetapan sasaran, penyelenggaraan swakelola, adanya rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana anggaran. Jadi ini jawabannya dari 12 hanya 7 yang benar, yang 5 salah. Penetapan jawabannya D. Yang nomor 2, kapan dilakukan perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari dana APBD? Yaitu dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA perangkat daerah setelah nota kesepahaman, nota UA PPAS. Kalau yang jawabannya yang B ini, yang B dilakukan bersamaan dengan ini untuk anggaran APBN. Bisa di-share soalnya, Pak? Ya. Soalnya di-share screen. Ini soalnya nih. Ini.
Bisa dilihat dia punya soalnya. Izin Pak, bisa ditampilkan soalnya Pak. Soalnya tidak kelihatan di monitor, Pak. Ya, boleh ditampilkan Pak. Izin. Oh, iya. Tunggu. Sudah? Bisa dilihat Pak ya? Ya, sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya? Di sebelahnya Pak, pertanyaan. Yang pertanyaan itu Pak, pertanyaan. Nah ini. Sudah ya? Bisa? Sudah bisa dilihat ya? Di atas Pak, yang pertanyaan. Bisa Pak, bisa. Iya, bisa Pak. Oh iya. Kita lanjut ya. Bisa Pak. Ya. Kita lanjut nomor 2. Jadi kalau APBD itu jawabannya A. Kalau bersumber dari dana APBN itu supaya jawabannya B. Kalau ini, yang B ini itu jawaban untuk APBD, APBN. Iya, direkam. Nah, kalau setelah DIPA atau DPA disahkan apa itu? Cuma tidak. Kalau setelah DIPA atau DPA disahkan itu, kita boleh mengumumkan rencana Nomor RUP, Pak. RUP ya. Kita lihat dulu nilainya semua ya. Kita lihat nilainya. Ini nilainya dari nilai 100. Ini nilainya. Yang nilai 100 itu Paresa, Purwansa, di PSDM. Yang nomor 2, Ibu Neta Jocelyn, Dinas Bina Marga. Jadi kalau jawabannya 100, semuanya benar, berarti nilainya 100. Mungkin ada yang mau ditanya nanti Pak ya, langsung kalau saya lebih menjelaskan ada yang mau tanya bisa langsung. Kita langsung ke nomor 3. Persiapan pengadaan meliputi. Nah ini ini ada 5 yang menjawab A, yang 7 menjawab D. Yang 5 orang ini kenapa harus memilih A? Ada pertanyaan tentang ini, Bapak Ibu? Persiapan pengadaan? Jadi persiapan pengadaan itu yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen sebelum dokumen pengadaan itu dikirim ke UKPPJ. Yang harus dilakukan itu adalah menetapkan HPS, menetapkan spesifikasi atau KAK, dan menetapkan rancangan kontrak. Nah, ini kan yang banyak bermasalah sekarang ini adalah yang di bagian sini sebelum di input di sistem. Jadi walaupun di input di sistem, penetapan HPS itu harus dibuat dulu sebelum dikirim ke UKPPJ. Nah, ini namanya persiapan pengadaan. Itu masuk wilayahnya pejabat pembuat komitmen. Ada yang mau ditanyakan tentang ini? Nah, metode nomor 4, metode pemilihan penyedia barang dan jasa, barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Nah, jawaban yang benar itu ada 7 orang, selebihnya itu salah. Yang 5 orang, kenapa yang 4 orang ini, kenapa menjawab B? Jadi metode pemilihan penyedia. Jadi ini yang mengecoh kita karena ada namanya
ini kalau ini yang dimaksud ini adalah pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dengan jasa lainnya. Di sini tidak masuk jasa konsultan, makanya jawabannya A. Kalau masuk konsultan, maka harusnya jawabannya B. Kalau masuk di ujung di sini, masuk JK, kalau JK itu singkatan dari jasa konsultan. Jenis kontrak. Jenis kontrak ini ada lumsum, ada harga satuan, gabungan, lumsum dengan harga satuan, terima jadi dengan kontrak payung. Jawabannya adalah B. Bentuk kontrak. Ini masih ada 4 orang yang salah ini. Bukti kontrak itu adalah yang pertama itu adalah bukti pembelian, nilainya sampai dengan maksimal 10 juta. Bukti kontrak yang kedua adalah kwitansi. Kwitansi itu di atas 10 juta sampai dengan maksimal 50 juta. Kemudian ada surat perintah kerja atau SPK, itu nilainya di atas 50 juta sampai dengan maksimal 200 juta. Kemudian ada surat perjanjian. Surat perjanjian ini di atas 200 juta sampai tak terhingga. Kemudian ada surat pesanan. Surat pesanan kalau dalam bentuk kontrak dia ini dipakai pada e-katalog. Jadi SPK-nya tidak ada lagi karena SPK yang dipakai di sini sudah adanya di RKBP. Yang soal nomor 7, ketentuan dari HPS, kecuali. HPS itu adalah HPS dihitung secara keahlian. HPS telah memperhitungkan keuntungan. Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Nilai HPS bersifat rahasia. Yang bersifat rahasia apa? Kalau di HPS? Ada yang tahu? Di nilai HPS yang bersifat rahasia yang mananya, Bapak Ibu? Rincian. Ya, rincian HPS yang bersifat rahasia. Nilai HPS atau total HPS itu tidak bersifat rahasia, dia bersifat terbuka. Yang ke-8, jangka waktu penetapan HPS. Jangka waktu penetapan HPS paling lama 28 hari kerja dan hari kerja sebelum batas akhir untuk. Nah, harusnya yang A ya, jawabannya A, pemasukan dokumen penawaran untuk pemilihan dengan pasca atau pemilihan dokumen kualifikasi untuk pra. Kalau B, pemasukan dokumen penawaran atau pemasukan dokumen kualifikasi. Kalau pemasukan dokumen penawaran ini belum jelas dia. Harusnya ada namanya pasca, ada namanya pra. Kalau pasca itu adalah semua dokumennya masuk bersamaan. Dokumen kualifikasi dengan penawaran itu masuk secara bersamaan. Itu namanya pasca. Kalau pra, yang masuk lebih dulu itu, yang diinput lebih dulu itu adalah dokumen kualifikasi. Ada yang tahu apa itu dokumen kualifikasi? Bapak Ibu, ada yang tahu dokumen kualifikasi itu apa? Misalnya apa? Jadi dokumen kualifikasi itu contohnya adalah izin usaha, SIUP, SUJK, SBU, kemudian pajak, kemudian pengalaman pekerjaan,
Nah, kemudian MPP itu semua dokumen kualifikasi tenaga alat, itu masuk di dokumen kualifikasi. Kalau dokumen penawaran ada yang tahu? Ada yang bisa memberikan masukan? Dokumen penawaran. Jadi di dalam pengadaan barang dan jasa itu ada 2 dokumen. Yang pertama itu dokumen kualifikasi dan yang kedua itu adalah dokumen penawaran. Dokumen penawaran terdiri dari apa semua? Dokumen penawaran itu ya, dokumen penawaran itu adalah dokumen administrasi, dokumen teknis, dan harga. Dokumen administrasi yang dimaksud di sini adalah penawaran. Kemudian KSO, itu dokumen administrasi. Yang teknis itu ada kalau di fisik itu ada metode, surat dukungan, tenaga ahli, kemudian peralatan. Nah, itu semua dokumen teknis. Kemudian ada namanya harga. Harga itu adalah harga penawaran dari penyedia. Itulah semua masuk di dokumen penawaran. Nah, kalau dia pra dokumen penawarannya itu dia belakangan masuk. Belakangan di-input setelah ada masa sangga dari dokumen kualifikasi. Nanti kalau ada yang belum dipahami langsung Pak ya, langsung bertanya saja. Kemudian ke-9 ini, uang muka dapat diberikan untuk pekerjaan. Nah ini. Kenapa jawaban B salah? Ada yang bisa memberikan tanggapan atas nomor 9, kenapa jawaban B itu salah? Jawabannya, maksimal 20% untuk usaha non kecil dan 30% untuk usaha kecil. Jadi soal nanti ini kalau kita mengerjakan soal-soal nanti, itu betul-betul harus dipahami. Satu kata yang hilang itu maknanya bisa berbeda. Yang jawabannya benar di 9 yang menjawab A, kenapa yang B itu salah? Siapa yang menjawab A? Bisa memberikan ini. Kenapa jawaban B salah di nomor 9? Dia masuknya ke A. Karena tidak tertulis jenis pekerjaannya, Pak. Ya, betul. Karena tidak tertulis jenis pekerjaannya. Karena di sini maksimal 20% untuk usaha non kecil. Usaha non kecil yang mana? Dan 30% untuk usaha kecil. Jadi 30% ini untuk usaha kecil, untuk barang pekerjaan konstruksi dengan jasa lainnya. Untuk konsultan ini, uang mukanya berapa? Konsultan? 20%. Nah, untuk konsultan, mau kecil mau besar, dia 20%. Kalau kontrak tahun jamak berapa? 15%. 15%. Nomor 10, jenis jaminan pengadaan kecuali. Ya, jaminan penawaran itu untuk di mana dia? Jaminan yang B? Untuk pekerjaan apa? Konstruksi. Nilai berapa? Lebih dari 10 miliar. Ya, lebih daripada 10 miliar. Kalau jaminan sangka banding? Konstruksi juga. Nilainya? 1 sampai 3. 1 sampai 3%. Ya. Jaminan pelaksanaan? 5%. Jaminan pelaksanaan 5%. Untuk apa semua? Untuk pekerjaan apa?
Jasa konstruksi. Lagi. Untuk barang, jasa lainnya, jadi semua pakai jaminan pelaksanaan. Kalau jaminan pemeliharaan 5%, Pak. 5%. Untuk mana? Untuk apa ini? Jasa konstruksi. Ya, jaminan pemeliharaan untuk jasa konstruksi. Tapi ada juga yang dibutuhkan untuk jasa lainnya ketika dia membutuhkan pemeliharaan. Jadi tapi secara ininya bahwa jaminan pemeliharaan itu hanya adanya di jasa konstruksi. Kemudian yang ke F itu jaminan uang muka untuk pekerjaan apa? Jasa konsultan. Jasa konsultan. Konstruksi. Konstruksi. Barang ada tidak? Tidak, Pak. Jaminan uang muka. Ada, Pak. Ada ya, barang juga ya pakai dengan jasa lainnya. Jadi semuanya, semua jenis pekerjaan itu menggunakan jaminan uang muka jika dia mengambil uang muka. Besarnya berapa? Tergantung jenis pekerjaannya, Pak. Tergantung dari jasanya. Jaminannya tergantung jenis pekerjaan. Dia tergantung dari uang muka yang diambil. Misalnya begini kan ada maksimal 20% untuk yang kecil. Usaha kecil. Untuk usaha kecil. Jadi itu 20% itu bisa di bawah itu atau bagaimana? Atau harus 20%? Harus 20%, Pak. Kalau di sini maksimal 20%, kata-katanya, misalnya ini, maksimal 30%. Kata-kata maksimal itu harus 30% atau boleh di bawah itu? Boleh di bawah itu, Pak. Boleh, Pak. Ya, boleh di bawah itu ya. Ya, berarti kata maksimal ini boleh di bawah, ya paling tinggi adalah 30% ya. Iya. Ya. Uang muka ini wajib diberikan atau tidak? Wajib. Tidak, Pak. Tergantung, Pak. Tergantung. Bisa, Pak. Bisa bagaimana? Bisa iya, bisa tidak? Diaturnya di mana? Ya. Di KAK, Pak. Diatur di syarat-syarat syarat kontrak. Ya, Khusus diaturnya di syarat-syarat khusus kontrak dapat. Jadi kalau di Pepresnya itu dapat diberikan uang muka. Ya. Kalau kata dapat ini bisa iya, bisa tidak. Nah, misalnya, contohnya di dalam dokumen, di dalam syarat-syarat khusus kontrak itu dapat diberikan uang muka sebesar 30%. Nah, pada saat mau mengambil uang muka, berapa yang harus diberikan? Bagaimana? Apakah 30% atau bagaimana? Di dalam syarat-syarat khusus kontrak kita menulis di situ bahwa uang muka diberikan 30% dari nilai kontrak. Apakah semuanya 30% dikasih atau bagaimana? Sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan, Pak. Syarat-syarat yang diajukan maksudnya? Biasanya. Misalnya kalau di perjanjiannya itu dia mau ambil 20%, berarti 20% yang diambil, Pak. Yang jelas tidak melebihi maksimal dari pengambilan uang muka. Iya. Berarti dia diberikan tergantung apa?
senilai uang muka, Pak. Jadi dia diberikan tergantung dari permintaan penggunaan uang muka. Jadi sebelum dia ngambil uang muka, dia mengajukan dulu uang mukanya untuk apa. Jadi kalau di dalam dokumennya ada di dalam syarat-syarat khusus 30%, berarti dia maksimal diberikan 30%. Tapi bisa enggak kalau kita berikan 10%? Bisa tidak? Bisa, kita Pak. kasih 10%. Dasarnya? Syarat yang diajukan pada persyaratan itu. Kita Berapa yang dia dapat minta? Ya, berapa yang dia minta berdasarkan permintaan penggunaan uang muka. Kalau walaupun 30%, tapi kalau yang dia minta cuma 10%, berarti 10% yang diberikan. Iya, berikan, iya, Pak. Ya. Jaminannya berapa? Berapa banyak? Jaminannya di dalam dokumen 30%. Ya. Tapi yang diminta cuma 10%. Jaminannya berapa? Jaminan uang mukanya? 10%, Pak. 10% sesuai dengan yang diminta. Dengan yang diminta. Sesuai yang diminta. Nah, kalau pengembalian uang muka bagaimana? Bagaimana, Pak? Pengembalian uang muka. Bagaimana tentang pengembalian uang mukanya? Caranya bagaimana? Pengembalian uang mukanya? Oh, tiap termin, Pak, dipotong. Setiap termin dipotong ya? Ya. Jadi bukan pada saat termin pertama itu langsung dibayar full, tidak seperti itu. Tidak, Pak. Ya, jadi dia dibayar berdasarkan termin. Jadi 30% kalau ngambilnya 30%, berarti 30% kali nilai terminnya. Nilai termin. Bukan dari kontrak ya. Jadi pengembalian uang muka itu diangsur. Ya. Apa semua yang diangsur? Yang diangsur apa semua? Pencairan termin itu yang diangsur apa? Ada 2 kan yang diangsur di situ? Ada 3. Uang muka, Pak, 1. Uang muka 1. Kemudian yang kedua? Yang kedua itu adalah retensi ya. Retensi apa yang dimaksud dengan retensi? Jaminan pemeliharaan. Ya, jaminan pemeliharaan. Retensi itu sama dengan jaminan pemeliharaan. Yang ketiga apa? Ada 3 kan yang diangsur itu. Yang ketiga adalah denda, apabila ada itu harus diangsur juga. Nah, kalau untuk pengadaan barang itu apa dia jaminannya? Pengadaan barang. Kalau jaminan pemeliharaan ini kan masuknya ke jasa konstruksi. Jaminan uang muka, Pak. Kalau barang dia, uang jaminan muka. Pemeliharaannya seperti apa? Barang, Pak. Iya. Kalau barang untuk elektronik biasa, Pak, jaminannya kartu garansi. Nah, iya, kalau barang itu menggunakan garansi. Jadi kalau ada pekerjaan pengadaan barang, itu pasti jaminannya nanti garansi. Bagaimana kalau di dalam pekerjaan konstruksi ada barang? Bagaimana kalau di dalam pekerjaan konstruksi ada barang? Tetap menggunakan 30%, Pak. Jadi jaminannya itu apa namanya? Yang satu jaminan pemeliharaan setelah selesai pekerjaan dilaksanakan, jaminan pemeliharaan untuk pekerjaan fisiknya, dan untuk barangnya menggunakan kartu garansi ya. Jadi kalau walaupun di dalam pekerjaan konstruksi jaminan untuk apa namanya? Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 100% dibuktikan dengan berita acara WHO, itu ada 2.
Yang pertama adalah jaminan pemeliharaan untuk pekerjaan fisiknya, dan yang kedua adalah garansi untuk pengadaan barangnya. Begitu ya, Bapak Ibu. Ada yang perlu ditanyakan lagi karena waktunya kita sudah selesai. Kalau ada yang perlu di-sharing-sharing lagi, itu perlu ditanyakan. Pak, saya Pak yang mau bertanya. Iya, iya. Silakan. Sedikit. Yang saya lihat itu, terima kasih Pak. Yang saya lihat itu Pak di kantoran, ada beberapa kantor yang saya lihat tentang tadi Pak, kwitansi cara pembayarannya. Ya. Kan kwitansi di bawah nota pesanan, nota apa ya Pak? Nota. Ada aturannya kan SPK ya. itu dari 50 juta ke atas sampai 200 ya Pak? Iya. Ya, tapi kebanyakan Pak di lapangannya, di kantor-kantoran itu saya lihat mereka memakai di bawah 50 juta itu SPK Bapak. Iya. Apakah bagaimana ya cara pengaturannya? Soalnya kita maksudnya agak bertanya-tanya gitu. Sebenarnya yang memakai itu yang hanya kwitansi saja, hanya nota saja, atau SPK, atau di bawah atas SPK-nya itu nilainya berapa. Tapi kalau ikut pelatihan ini yang saya di Perpres ini sudah jelas gitu. Tapi di lapangannya itu beda lagi Bapak. Maksudnya mereka di bawah 50 juta itu sudah harus menggunakan SPK. Di atas 15 juta itu harus menggunakan SPK. Mohon petunjuknya Pak. Kita yang biasa bergelut di aturan ini, di SPJ seperti itu Bapak. Iya. Kalau bukti bukti pembelian atau bukti pembayaran atau biasa juga nota atau struk itu sampai dengan maksimal 10 juta ya. Sampai dengan maksimal 10 juta, tapi bukan untuk semua pekerjaan. Dia hanya ke mana? Ke barang, pengadaan barang saja. Tidak bisa dipakai di pekerjaan konstruksi. Iya Pak, kebanyakan itu di barang atau jasa makan minum ya Pak, kalau saya tidak salah itu. Iya, atau jasa lainnya. Ya, jasa lainnya. Iya, jasa lainnya. Nah, kemudian kwitansi pun begitu, lebih banyakkan dipakai di barang, karena pekerjaan konstruksi itu dengan jasa konsultan itu tidak bisa dia menggunakan nota, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di situ. Ada syarat-syarat khususnya, ada hak dan kewajiban. Kalau pengadaan barang itu adalah hanya memindahkan barang itu dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi dia hanya menggunakan sebuah objek itu, misalnya barang printer, dia tinggal memindahkan dari toko ke OPD. Kalau pekerjaan fisik dia seperti itu, karena pekerjaan fisik itu yang belum ada barangnya, jadi ada beberapa komponen yang dijadikan satu. Jadi ada beberapa komponen yang dirangkai dijadikan satu. Maka dia harus ada syarat-syarat khususnya dan harus ada hak dan kewajiban yang melekat di situ. Makanya dia tidak bisa pakai kwitansi dan surat perjanjian. Cuma kalau barang, kalau memang di APBD memang agak ribet. Kadangkala sampai dengan 50 juta masih butuh SPK. Ya, misalnya Pak. Pengadaan komputer. Nah, di Perpres sudah mengatakan cukup kwitansi saja supaya tidak ribet urusannya. Jadi sampai dengan, makanya sekarang itu ada namanya bela pengadaan. Bela pengadaan itu sampai dengan 50 juta. Kalau sekarang kalau kita buka aplikasinya LKPP itu, ada kita kemarin dari UKPBJ juga sudah melakukan sosialisasi tentang bela pengadaan. Belanja langsung nilainya 50 juta.
hanya untuk pekerjaan pengadaan barang. Ya, memang harusnya itu sudah bisa digunakan. Kemarin saya sempat tanya juga sama bendahara, itu yang nota atau bukti pembelian itu sudah bisa dipakai sampai dengan 10 juta. Katanya di keuangan itu tidak lagi mempersyaratkan dokumen-dokumen surat perjanjian untuk dibawa datang ke sana, tinggal buktinya saja. Tinggal bukti kalau sudah ada SPP-nya dianggap sudah lengkap. Jadi seharusnya itu sudah bisa digunakan, Bu, harusnya. Begitu, Bu, ya? Atau ada yang lain yang menanggapi? Ya, mohon izin, Pak. Ya. Menyambung pertanyaan yang sebelumnya, Pak, yang terkait masalah penggunaan bentuk kontrak. Ya. Saya ingin tanyakan, apakah kalau seandainya kita tidak lari dari ketentuan yang diatur di Perpres, apakah ada sanksi administrasi atau apa sejenisnya begitu? Karena memang seperti kasus yang sama juga kami alami selama ini, bahwa penggunaan bentuk kontrak untuk SPK untuk hampir semua pekerjaan yang di bawah 50 juta itu masih digunakan, Pak. Jadi, dan kalau kita mau ikut pengalaman saya pribadi, Pak, saya pernah coba mengikuti aturan yang di Perpres, ternyata dari bagian keuangan atau dari BPKAD maupun bagian verifikasi yang OPD setempat, mereka dengan alasan bahwa tidak bisa digunakan. Padahal sudah ada ketentuan bahwa Perpres, bahkan Perpres 21 pun sudah dinyatakan sudah harus sudah mengikuti Perpres yang baru. Jadi yang saya mau tekankan di sini, apakah ada semacam sanksi atau apa yang tidak mengikuti aturan Perpres ini, Pak? Terima kasih saja. Iya, ya, makasih, Pak. Ya, memang selama ini menjadi dilema. Sudah diatur di Perpres bahwa itu dapat misalnya sampai 10 juta, hanya dibutuhkan bukti pembelian. Ini kan kita harus mengetahui prinsip pengadaan barang dan jasa, prinsip efisien dan efektif. Nah, kalau nilai dengan 10 juta, kalau kita masih pakai SPK, itu namanya tidak efisien dan efektif. Karena tidak efisiennya adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses itu panjang. Karena kalau ada SPK itu berarti ada prosesnya yang dilakukan oleh PPK, yang dilakukan oleh pejabat pengadaan. Munculnya nanti ada namanya proses untuk memilih penyedia barang dan jasa. Dia harus melampirkan, dia harus memberikan penawaran, kemudian memberikan ini, maka muncullah namanya SPK. Kita buat SPK. Ataukah SPK-nya langsung kita buat? Nah, SPK itu pasti ada kwitansi. Paling minimal 2 yang asli. Dari segi efisien dan efektif, sudah tidak menerapkan prinsip pengadaan barang dan jasa. Karena di dalam pengadaan barang dan jasa itu ditekankan bahwa harusnya ada efisien, efektif. Efisien dari segi keuangan misalnya. Jadi bukti pembelian itu hanya 1 lembar nota saja, itu sudah bisa langsung diketahui. Nah, kalau kita buat SPK, berapa lembar SPK? Dari segi waktu. Nah, kalau bukti pembelian pun begitu. Jadi kalau untuk ininya, Pak, dari segi prinsip pengadaan barang dan jasa tidak masuk. Cuma kalau dibilang apakah ada sanksinya, memang tidak ada sanksinya. Karena dia bisa saja menggunakan SPK. Cuma dia tidak efektif dan efisien. Itu saja, Pak. Waktunya agak lama, ribet urusannya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Pak, saya sedikit, Pak. Ya. Berarti Pak, karena ada beberapa yang di kantor-kantor kami ini yang mengadakan SPK di atas 15 juta. Ya. Berarti Pak, boleh saya terapkan Perpres ini ya, Pak? Boleh, berarti Bu. Di bawah 50 juta kita nggak perlu SPK dulu, Pak. Iya. Karena karena
dengan apa seperti yang Bapak ajukan tadi bahwa itu agak ribet memang kalau kita mengejar realisasi anggaran. Iya. Untuk dana APBN bisa saya terapkan seperti yang di Perpres saja ya Pak ya, Iya. bisa ikuti Kalau seperti di APBD. Iya, kalau APBN itu lebih simpel malah. Dia dari dulu sudah menggunakan itu. Bukti pembelian itu sampai dengan 10 juta, kwitansi sampai dengan 50 juta. Mungkin sebelum kwitansi muncul, ada namanya dipesan dulu barangnya. Namanya muncul surat pesanan. Jadi cuma 2 lembar nanti munculnya. Kita pesan, kemudian muncul kwitansinya apa. Baik Pak, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ada lagi yang boleh tanyakan? Kalau tidak ada, kita bahas hari apa lagi, kan masih ada 3 kali lagi kita bertemu. Jadi mau hari apa? Kita ujian nanti kan tanggal 15. Jadi ini minggu ini 2 kali. Minggu depan itu 2 kali juga. Sampai tanggal 15. Hari Kamis Pak, Kamis habis asar, habis pulang kantor gitu Pak. Kalau yang bisa, lain, kalau teman-teman, iya kalau teman-teman berkenan, saya mengikut saja Pak. Teman-teman yang lain, habis hari Kamis. Simatupang. Iya, nanti begini saja, kita menentukan saja. Nanti kita inikan saja, nanti hanya menyesuaikan dengan waktunya saja. Nanti saya umumkan, mungkin hari Kamis, kalau sepakat nanti saya tentukan dia punya jadwalnya. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri dulu. Jadi saya mau tanya, apakah kita soal kita mengerjakan soal lagi, baru kita bahas, atau bentuknya mau bagaimana? Atau saya presentasi saja? Boleh juga presentasi. Kalau saya Pak presentasi, tapi tergantung teman-teman juga. Ya, langsung ada tanya jawab. Saya juga kalau yang belum kita ini modul berapa? Yang perlu mungkin yang harus di ini Bu, Bapak Ibu. Modul berapa? Begini depan ini dia diambil lagi saat begitu. Ini kan ada 9 modul. Modul yang mana yang masih belum di ini, masih harus dibahas? Karena kalau kita mau review dari modul 1 sampai modul 9, waktunya tidak cukup. Paling ada 1 modul atau 2 modul. Saya dalam Pak, satu kalau ini pun, ya. Saya Pak di persiapan PBB itu agak. Modul berapa? Kalau saya sih Pak, modul 6 ya Pak kalau saya tidak salah. Kalau bukan modul 6. Modul 6 ya. Ya. Atau materi 3 juga Pak, modul 3. Kalau tapi terserah teman-teman deh, kalau karena saya kayaknya lemahnya di 3 sama 6 Pak. Modul 6 dengan modul 3 ya. Ya. Iya. Waktunya kita kan ya mungkin nanti saya lihat kalau panjang dia punya materinya, jadi 1 modul itu kita bahas 2 kali. Karena waktunya kita kan cuma 1 JP saja. 45 menit harusnya. Ini sudah lewat. Ya mungkin saya akhiri dulu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke.
bisa keluar ya.